Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk dosen pengampu kami, yaitu Bapak Afifuddin dan teman-teman semua. Semoga diberi kesehatan untuk mengikuti presentasi pada hari ini. Saya Imani Sofia sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dari kelompok 4. Sebelum materi dijelaskan, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 4. Nah, teman-teman semua, mereka adalah anggota-anggota dari kelompok 4 beserta urutan-urutan dari materi yang akan dijelaskan, materi pertama sampai materi keempat. Kita langsung saja masuk kepada penjelasan materi. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu ekonomi politik neoklasik. Bagaimana gambaran-gambaran dari ekonomi politik neoklasik. Ekonomi dan politik. Konsep ekonomi politik muncul pada abad ke-18 yang ditandai dengan terjadinya pergeseran istilah dari ekonomi menjadi ekonomi politik. Istilah ekonomi diambil dari konsep Yunani yang berarti manajemen rumah tangga, sedangkan ekonomi politik dimaksudkan sebagai manajemen tentang urusan ekonomi dalam sebuah negara. Selanjutnya, mazhab neoklasik. Mazhab neoklasik ini mengubah pemikiran mengenai ekonomi baik dalam teori dan dalam metodologinya. Teori nilai tidak lagi didasarkan pada nilai tenaga kerja atau biaya produksi, tetapi telah beralih kepada kepuasan marginal utility. Nah, pada mazhab neoklasik ini ada yang namanya hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Hukum Gosen 1 menjelaskan hubungan antara tingkat kepuasan konsumen terhadap jumlah kuantitas barang yang dikonsumsi. Sedangkan hukum Gosen 2 menjelaskan cara konsumen dalam menggunakan pendapatan yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi atas berbagai jenis barang yang merupakan kebutuhan bagi dirinya. Selanjutnya, materi kedua akan dijelaskan oleh saudari kami yaitu Maisara Ayudiantari yang akan menjelaskan materi tentang ekonomi neoklasik dan para tokoh. Silakan kepada Maisara Ayudiantari untuk menjelaskan materi. NIM 190 51274. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya yaitu tentang ekonomi neoklasik dan para tokoh. Aliran neoklasik secara sederhana dibedakan atas dua generasi. Generasi pertama banyak memperbaiki teori-teori ekonomi klasik. Generasi kedua memiliki pandangan sendiri terhadap pasar. Para pakar ekonomi neoklasik generasi pertama dibedakan atas dua kelompok, yaitu pertama kelompok Austria dan yang kedua ada kelompok ekonomi Cambridge. Yang kedua, aliran ekonomi politik neoklasik generasi kedua muncul pada tahun 30-an dengan pakarnya Piero Sraffa, Johann Violet Robinson, dan Edward Chamberlain. Salah satu pendiri mazhab neoklasik yaitu Gosen. Dia telah memberikan sumbangan dalam pemikiran ekonomi yang kemudian disebut hukum Gosen 1 dan 2.
Selain Gaussian, Jevons dan Menger juga mengembangkan teori nilai dari kepuasan marginal. Yang pertama ada Jevons, berpendapat bahwa perilaku individual yang berperan dalam menentukan nilai barang. Dan yang kedua ada Warlas, pemikiran yang sangat mengagumkan yang disusun oleh Warlas mengenai teori keseimbangan umum melalui 4 sistem persamaan yang serempak. Titik dalam sistem itu terjadi keterkaitan antara berbagai aktivitas ekonomi seperti teori produksi, konsumsi, dan distribusi. Dan yang ketiga ada Marshall. Sumbangan yang paling terkenal dari pemikiran Marshall adalah bekerjanya kedua kekuatan, yakni permintaan dan penawaran, yang dimana ibarat bekerjanya dua mata gunting. Terima kasih kepada Maisara Ayudiantari yang telah menjelaskan materi kedua. Materi ketiga akan dijelaskan oleh saudara kami yaitu Denny Aprianto yang akan menjelaskan materi tentang sejarah pemikiran kaum neoklasik. Silahkan untuk saudara Denny untuk menjelaskan materi tersebut. Baiklah, di sini saya Denny Aprianto akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu sejarah pemikiran kaum neoklasik. Pemikiran ekonomi neoklasik muncul dari banyaknya kelemahan dari pemikiran radikalisme dan konservatisme. Radikalisme memberikan ketakutan atas penyitaan properti pribadi, sedangkan konservatisme dianggap bertentangan dengan demokrasi dan modernisasi. Pendekatan neoklasik ini dianggap lahir pada dekade tahun 1870, bertepatan dengan bangkitnya aliran marginalis dalam ilmu ekonomi. Sebelum tahun 1970, ilmu ekonomi adalah sebuah pemikiran yang didominasi oleh teori nilai dan tenaga kerja. Setelah dekade 1870-an, agenda ini mengalami perubahan, tetapi tidak terlalu drastis. Dan pada tahun 1871, teori ekonomi neoklasik ini dikembangkan oleh 3 ekonom, yaitu Carl Menger tahun 1840 sampai dengan 1941 dari Austria, W. Stanley Jevons tahun 1835 sampai 1882 dari Inggris, dan Leon Walras pada tahun 1934 sampai dengan 1910 dari Swiss. Aliran neoklasik ini juga disebut dengan teori hubungan manusiawi. Teori ini muncul akibat ketidakpastian dengan teori klasik dan juga penyempurnaan teori klasik. Terima kasih kepada saudara Denny Aprianto yang telah menjelaskan materi ketiga. Dan materi terakhir akan dijelaskan oleh saudari kami yaitu Rahmanda Utami yang akan menjelaskan teori pemikiran neoklasik. Silakan untuk Tami menjelaskan materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmanda Utami, NIN 190501279. Di sini saya akan melanjutkan materi bagian yang kedua yaitu teori pemikiran neoklasik. Pendekatan teori neoklasik kuno atau pemikiran golongan K muncul karena golongan ini tidak setuju dengan terlampau banyaknya campur tangan pemerintah dalam kehidupan sosial ekonomi. Selanjutnya, pada intinya, pendekatan klasik hanya bertumpu pada asumsi perkembangan ekonomi yang seakan-akan selalu berjalan dalam keadaan pasar bebas tanpa adanya monopoli. Dalam teori ekonomi politik neoklasik, ada yang namanya hak kepemilikan dan eksternalitas. Hak kepemilikan. Dalam pendekatan neoklasik, hak kepemilikan memegang peranan sangat penting di dalam beberapa terakhir para ekonomi neoklasik yang membahas hak kepemilikan, memandang hak ini bukan hanya sebagai bagian dari kerangka yang mendasari kegiatan ekonomi, melainkan sebagai juga bagian dari sistem hukum yang dibentuk melalui sistem ekonomi. Yang kedua, eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak dari transaksi terhadap pihak ketiga yang tidak ikut transaksi, yang tidak melewati sistem harga, dari muncul efek samping yang tidak sengaja dari kegiatan orang lain atau perusahaan lain. Materi terakhir sudah saya jelaskan, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, semua materi sudah dijelaskan oleh pemateri. Jika ada yang belum jelas atau yang belum dipahami, teman-teman bisa menanyakan kepada pemateri
dan teman-teman juga bisa menambahkan dan menyanggah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi pada presentasi hari ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi hari ini, dan saya sebagai moderator undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.